Baik, ini surah Al-Isra ayat 18 yang tadi diterjemahkan sampai ayat 27. Ini luar biasa ya. Satu dengan yang lainnya punya keterkaitan. Ya, punya keterkaitan. Jadi dia ini tidak terpisah-pisah. Dia merupakan satu kesatuan. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk atau jalan hidup kita agar kita selamat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Iya. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmumam madhura." Allah mengatakan, siapa orang yang menghendaki kehidupan sekarang, kehidupan dunia maksudnya, tanpa menginginkan kehidupan akhirat, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat nanti, yaitu neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua pilihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua pilihan dan kita diperintahkan untuk memilihnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memilih dua pilihan itu. Jadi nggak dipaksa. Coba perhatikan ayat 18 tadi. Siapa orang yang menginginkan kehidupan sekarang, kehidupan di dunia. Yang kedua adalah waman aradal akhirah. Siapa orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Gitu. Jadi Allah memberikan dua pilihan, apakah kehidupan sekarang dunia atau kehidupan akhirat. Bagaimana bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia? Ajjalna lahu fiha ma nasya. Kata Allah, ya kami berikan, karena dia memang menginginkan kehidupan dunia. Jadi tidak aneh kalau kita lihat kenapa orang-orang di barat, ya Amerika atau Eropa, ya itu secara materi mereka maju dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan kita berkesimpulan Allah itu sayang kepada mereka. Jadi memang sifat Allah itu begitu. Jadi memberikan pilihan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Apakah mereka menginginkan kehidupan dunia atau menginginkan kehidupan akhirat. Jadi kadang-kala teknologi dan kemajuan itu tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Ya. Jadi kemajuan secara ekonomi, ya, secara teknologi itu tidak ada kaitannya dengan keyakinan, dengan agama. Jadi sekalipun dia kafir, dia tidak beriman pada Allah, atau malah komunis sekalipun, ya, kalau memang dia secara natural, secara duniawi dia memenuhi. Contoh, dia teliti tentang tentang manusia, dia teliti tentang hewan, dia teliti tentang tanaman dan lain sebagainya, dia akan dapatkan. Makanya kalau kita sekolah ya dulu, penemu-penemu pengetahuan itu banyak orang-orang dari barat yang mereka tidak beriman. Hukum Boyle, ya, hukum Pascal, ya, dan lain sebagainya, yang menemukan ternyata adalah orang-orang kafir. Jadi kenapa? Kesimpulannya karena ya masalah-masalah duniawi itu memang Allah berikan. Ya, Allah berikan. Tinggal manusia memilih di antara dua pilihan itu. Apakah dia memilih kehidupan dunia ansih atau dia menginginkan akhirat? Dunia itu hanya sedikit saja. Ya. Jadi bukan berarti orang yang menginginkan akhirat itu dunianya sama sekali, tidak. Ya, jadi dunia itu dia bukan menjadi tujuan. Jadi gampangnya, ya akhirnya dunia itu, ya Allah berikan dunia kepada saya, jangan saya menjadi milik dunia. Kan beda. Kalau kita memiliki dunia, ya itu artinya dunia kita yang lola. Tapi kalau dunia memiliki kita, akhirnya kita menjadi budak dunia. Ya.
tidak mengenal halal haram, tidak mengenal waktu kapan dia mesti beribadah pada Allah, tunduk kepada Allah, harta yang dia dapatkannya itu untuk apa dan lain sebagainya. Itulah orang yang dunia justru memiliki dirinya. Tapi kalau orang yang dia memiliki dunia, maka dia mengelola dunia itu adalah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak salah saya sudah pernah mencontohkan ya, menganalogikan antara orang kafir dengan orang beriman. Kalau nggak salah saya pernah. Ya. Jadi bedanya orang kafir dengan orang beriman itu sedikit. Masalah kulonuwun. Kulonuwun bukan bahasa Lampung nih, kelihatannya bahasa Jawa nih, ya bahasanya Pak Eko. Jadi kulonuwun itu artinya mau bertanya. Jadi bedanya antara orang beriman dengan orang kafir itu di situ. Saya mencontohkan, hidup di dunia ini adalah kebun, ya kebun luas. Yang kebun luas orang masuk ke kebun ini, tapi di kebun itu ada security-nya, ada penjaganya. Ya. Nah orang kafir ini dia masuk ke kebun tanpa izin dengan si pemiliknya. Bukan berarti dia tidak ada yang baik yang dia kerjakan, ada yang baik. Ya di kebun ini mungkin dia mencangkul, mungkin dia nanam cabai, mungkin dia juga menggali parit, ya. Untuk apa? Untuk dia hidup di kebun itu. Jadi bukan berarti pekerjaannya brengsek, enggak, banyak yang baik-baik. Tapi enggak pernah bertanya, enggak pernah kulonun sama si penjaga kebun itu, sama security-nya itu, sama hansipnya itu. Sementara kalau orang beriman, ketika masuk ke kebun itu, dia bertanya dulu, Assalamualaikum, Pak Security, mohon izin, bolehkah saya diizinkan masuk? Ya, ketika diizinkan masuk, ya, lalu dia lihat di kebun itu ada yang bermanfaat, ada yang dia bisa cicipi, ada yang bisa dia makan sampai kenyang, ada yang dia tidak makan dan lain sebagainya. Di samping dia juga ada yang bekerja, ada yang dia kerjakan, lakukan. Dia mungkin mencangkul, dia mungkin nanam pohon pisang dan lain sebagainya. Tapi seluruhnya itu, orang yang beriman itu diibaratkan seperti orang yang masuk ke kebun tapi dia kulonu, dia bertanya, dia permisi, dia izin, bolehkah saya tanam pohon pisang, bolehkah yang ini saya sembelih dan lain sebagainya. Sementara kalau orang kafir masuk ke kebun itu, walaupun ada security tapi dia tidak mau kulonu, tidak mau bertanya, apalagi minta izin dan lain sebagainya. Nah, jadi kebun ini diibaratkan dunia yang begitu luas. Di dunia ini macam-macam kan? Ya, ada SDA, sumber daya alam, ya kan? Ada tanaman dan lain sebagainya, ada emas, ada apa dan lain sebagainya. Nah, kalau orang kafir itu ya mengekspor sumber daya alam ini semau dia. Sementara kalau orang beriman, dia mesti bertanya. Contoh, kalau orang beriman ketika dia menjadi pengusaha tambang begitu katakanlah umpamanya, ini bedanya. Seorang beriman, seorang mukmin menjadi pengusaha tambang. Ya, maka ketika dia mendapatkan barang tambang yang dia cari, maka karena dia orang beriman, tahu aturannya, mesti berapa persen dia harus keluarkan. Ini sebagai hak Allah. Ya walaupun Allah itu nanti akan diberikannya kepada fukara dan masakin di sekitarnya, 20% dia berikan, dia keluarkan. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia eksplor itu SDA semau dia, malah kadangkala dia tidak perhitungkan lagi bagaimana nanti generasi berikutnya untuk menikmatinya. Ya, mungkin kasus illegal logging mungkin gambaran yang paling pas itu kita katakan. Jadi kalau pengusaha yang beriman ketika dia katakanlah menebang pohon, dia harus perhitungkan pohon mana yang dia tebang, pohon mana yang tidak, enggak dibabat habis. Ya. Nah, ini kadangkala ya bukan hanya dibabat habis, ya, kemudian ada dana ya untuk penanaman kembali, malah dananya juga ditilep, ya, dananya juga ditilep, boro-boro dia sebagian dari keuntungannya untuk kembali kepada alam itu sendiri, kepada masyarakat, malah dana yang sengaja dari pemerintah dikeluarkan melalui APBN, ternyata dananya pun ditilep dan lain. Begitu kan kira-kira? Nah, itu beda pengusaha tambang ya atau pengusaha hutan antara seorang mukmin dengan pengusaha hutan
yang tidak beriman. Walaupun ya ngomongnya juga beriman juga, ya orang beriman. Jadi bukan berarti tidak boleh kita menjadi pengusaha tambang, ya. Dan lain sebagainya, itu bukannya tidak boleh. Dan Allah berikan saja. Jadi nggak pernah oleh Allah itu dimatikan karena dia menghabiskan hutan, oleh Allah dicekek lehernya, enggak, ya. Ya tetap aja dia hidup dan lain sebagainya. Nah, ini bedanya. Nah, yang kedua pilihannya adalah waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Perhatikan coba kalimat ini. Waman aradal akhirah, siapa orang yang menginginkannya akhirat. Jadi bukan dunia itu dia tidak inginkan. Jadi cuman dunia itu hanya sebagian kecil dia. Tadi ada aturan-aturan dia. Ya, dia berbuat, dia bekerja, mengeksplor alam ini, dia mesti berpikir juga bagaimana dia menyisakan juga untuk anak keturunannya nanti. Kalau nggak salah saya pernah menyampaikan juga, pernah orang Indonesia lagi ke Eropa. Kemudian dia makan di salah satu restoran di Jerman. Kalau nggak salah dia berempat. Ini pengusaha kelihatannya. Makan semeja. Itu luar biasa. Apanya nih? Ya makanannya. Bukan hanya sekedar variasinya begitu banyak, variatif. Kemudian juga banyak semeja. Padahal cuma berempat. Di sebelahnya ada orang Jerman, nenek-nenek lagi makan juga. Tapi nenek-nenek ini yang orang Jerman asli, makannya dia nggak banyak, artinya sesuai dengan perutnya saja. Nah, yang pengusaha Indonesia yang sedang ke Jerman ini makan nggak dihabisin makannya itu. Marah itu orang Jerman nenek-nenek tadi. Kenapa dia marahnya? Itu makanan sebanyak itu tidak dimakan, disisakan. Ya emang nggak kuat perutnya udah. Apalagi kalau kita, Mas Gur ya, Mas Gur. Ya makan itu kelihatannya udah nggak terlalu banyak udah ya. Rasanya kenyang aja tuh. Kok beda soalnya masih muda. Ya terbatas betul kita sudah. Nah jadi ketika ya semacam debat begitu, kalau kata bahasa kitanya pengusaha ini lah duit gua, mau beli pakai uang gua. Iya kata orang Jerman ini, nenek-nenek Jerman ini betul memang. Tapi kamu apakah tidak berpikir itu untuk masa depan mereka, anak cucu kita? Nah ini ya orang Jerman yang mungkin ateis yang tidak bertuhan saja itu pemikirannya semacam itu. Masih disisakan untuk generasi berikutnya. Ya. Nah ini ya boleh kita contoh ya, boleh kita contoh. Berikutnya kata Allah, "Waman aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha." Siapa orang yang menginginkan akhirat, jadi orientasinya akhirat, bukan berarti dia tidak mencari dunia. Cuman orientasi akhirat, tujuannya adalah akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha. Nah, ini perhatikan. Wa sa'alaha sa'yaha. Dan dia pun bekerja berusaha. Artinya apa? Orang itu bukan hanya sekedar obsesi, bukan hanya sekedar keinginan, berhayal, saya pengen masuk ke surga. Makanya kata sebagian salaf mengatakan aneh. Banyak orang yang menginginkan surga, tapi dia tidak pernah bekerja berbuat untuk ahli surga, menjadi ahli surga. Takut dia dengan neraka, tapi justru pekerjaannya adalah layaknya ahli neraka. Begitulah ya kata salaf mengatakan aneh, banyak orang yang menginginkan hidup di surga tapi tidak pernah bekerja berbuat untuk layaknya penghuni surga. Tapi justru dia ya takut dengan neraka tapi malah pekerjaannya, perbuatan layaknya ahli neraka. Itu bagus ya, sentilannya itu bagus. Nah perhatikan, bukan hanya menginginkan akhirat, bukan hanya menginginkan surga, tapi wasa'alaha sa'yaha. Jadi bekerjanya maksimal. Ya, jadi mereka ketika menginginkan akhirat bekerjanya juga maksimal. Coba para sahabat kita perhatikan, para sahabat. Ya, padahal Saudi waktu itu ya seperti apa? Ya, sumber daya alamnya sangat minim ya kan? Air sulit, ya kan? Kemudian tanahnya pun bebatuan. Tidak mudah nanam pohon-pohonan dan lain sebagainya. Kalau nggak salah sampai sekarang ya. Cuman memang melalui teknologi ya seperti air laut sekarang sudah ya, yaitu dirubah menjadi air yang bisa diminum dan bisa untuk menyiram
tanam-tanaman dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang yang tinggal di pegunungan atau disebut dengan orang Baduy sekarang itu, kalau kita lihat di YouTube ya, mereka sebelum bercocok tanam mereka harus membuat dulu sumur yang dalam, kemudian nanti dipompa untuk mengairi kebun-kebun mereka. Malah orang Saudi itu pergi ke negara-negara seperti kita, negara-negara subtropis ini, ya, tropis atau tropis, itu mereka membeli beberapa bibit tanaman. Jadi sehingga pohon nangka, pohon pisang, apalagi sayur mayur ya, itu tumbuh dengan malah lebih subur daripada tumbuh di Indonesia. Itu teknologi. Tapi hidup pada waktu itu di zaman Rasulullah ya tentu sangat minim teknologi ya. Tapi bagaimana mereka menghadapi hidup ini? Ya. Jadi hidup mereka itu bagaimana bekerja, berbuat, mencari dunia itu adalah untuk membeli akhirat. Karena bukan hanya menginginkan akhirat, tapi wasa'alah sa'yaha. Dia bekerja, berbuat maksimal untuk akhirat itu. Cuman syaratnya wa huwa mu'min, itu tolong digarisbawahi. Kenapa di sana ditegaskan bahwa dia adalah orang yang beriman? Jadi artinya ada aturan-aturan. Ya, ada aturan-aturan. Dia seorang mukmin, bukan hanya sekedar keyakinan iman itu, ya, tetapi juga orientasinya jelas seorang mukmin itu. Makanya tadi ya perbedaan antara di dunia ini antara orang beriman dengan orang kafir. Jadi masalahnya masalah kulonuwun. Jadi kalau orang beriman itu ketika memasuki kebun itu, yang kebun itu diumpamakan dunia, dia bertanya kepada security-nya. Yang ini apakah boleh saya perbuat, saya lakukan, apakah ini saya boleh tanami, apakah ini boleh saya cangkul dan lain. Ada kulonuwun. Ketika sudah mendapatkan izin baru dia melakukannya. Jadi izinnya ini ya yang sangat penting. Orang kafir itu bukan berarti dia tidak ada pekerjaan yang baiknya. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang baiknya yang memberikan manfaat. Tetapi mereka itu tidak kulonuwun. Ya, tidak kulonuwun, tidak mendapatkan izin, malah tidak izin lagi. Itulah orang kafir. Ya. Jadi kita bekerja ya, dan kita adalah orang beriman. Sering saya sampaikan bahwa kalau mereka orang beriman melakukan apa yang ada di dunia ini, maka dia memperoleh balasannya double. Pertama di dunia dia dibalas, insya Allah di akhirat nanti akan dibalas dengan sempurna. Sementara kalau orang kafir dia hanya peroleh dunia, karena Allah tadi berjanji ajjalna lahu fiha, kami segerakan katanya hasil usahanya itu kami segerakan di dunia ini. Tapi nanti di akhirat itu mereka ya summa ja'alna lahu jahannama yaslaha, kemudian kami jadikan ya baginya neraka jahanam yaslaha, dan dia akan memasukinya, mereka akan memasuki. Ya, jadi orang beriman ini sangat penting, dia menjadi landasan. Amal kita diterima oleh Allah. Allah membalasnya 2 kali, di dunia kita dibalas walaupun tidak terlalu banyak, nanti di akhirat kita dibalasnya dengan balasan yang sempurna. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya, jadi mereka inilah orang-orang yang bekerja, orang yang benar hidupnya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Yaitu ayat yang berikutnya, kullan numiddu haula wa haula. Ya, masing-masing 2 golongan itu, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kata Allah ya, wa haula min ata'i rabbik. Ya, kami berikan bantuan dan kemurahan Tuhanmu. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Ya, karena apa yang Allah berikan ya, kemurahannya itu tidak bisa dihalang-halangi. Artinya dia walaupun dia kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, dia tetap diberikan. Ya, dia tetap diberikan. Malah orang-orang beriman ini kadang-kala diberikannya sedikit. Bagi orang-orang yang tidak sabar, ya, bagi orang-orang yang tidak mengerti dengan kehidupan dunia, seolah-olah Allah itu kejam kepadanya. Sampai ada orang yang
ya, karena kurang pemahaman terhadap agamanya. Menurut dia, dengan dia sholat, dia nanti akan diberikan rizki yang banyak. Ketika ternyata sudah sholat, ternyata rizkinya tidak diperoleh, akhirnya musuhan sama Tuhan. Mendingan gua nggak sholat aja kalau begitu. Buktinya itu orang yang nggak sholat, kafir kepada Allah, dia hidupnya sejahtera secara materi. Ingat, padahal, ya kan? Jadi kalau orang ya secara materi sejahtera, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, apa itu istilahnya? Istidraj, ya. Dan Rasul sendiri yang mengatakan semacam itu. Jadi kalau ada orang yang ya secara materi melimpah, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, dia kafir kepada Allah, itu namanya apa? Istidraj. Apa bahasa Betawinya istidraj? Masker. Ngambul, ya. Ngambul. Anaknya dinasihatin udah kagak bisa, main hujan terus menerus. Ya, kemudian oleh ibunya apa dia bilang? Sudah nak, kamu main aja terus, ya main hujan-hujanan terus. Nah kayak gitu. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita lihat koreksi diri kita. Jadi ketika kita merasakan hidup ini nyaman, happy, senang secara materi, insya Allah walaupun nggak berlebihan tapi cukup, ya, itu kita lihat, kita koreksi diri kita. Apakah kita termasuk orang beriman? Apakah kita orang yang taat kepada Allah? Jadi kalau kita beriman, taat kepada Allah, itu memang Allah berikan kepada kita, bukan istidraj, bukan ngambul. Ya, tapi itu adalah buah daripada keimanan kita. Allah sayang kepada kita. Jadi tidak selalu identik kalau orang materinya banyak itu dia dikasih sayang oleh Allah. Itu begitu. Jadi kadang-kala nggak ada kaitan antara materi dengan iman atau ketaatan. Itu juga harus kita garis bawahi. Baik. Kemudian, nah ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak iri, tidak hasad apalagi dalam hidup di dunia. Kata Allah, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Unzur, kata Allah, perhatikanlah. Kita diperintahkan untuk memperhatikan, melihat ya di sekeliling kita. Kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Bagaimana, kata Allah, kami melebihkan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Ya. Tetangga kita ya kerjanya biasa-biasa saja. Ya, tapi ternyata secara materi dia baik, dia lebih. Ya. Yang lain, tetangga yang lain padahal kerjanya sudah semangat ya. Jadi kalau kata orang Bekasi, kepala dijadikan kaki, kaki jadi kepala ya. Ternyata materinya enggak banyak. Memang Allah sendiri yang sudah mengatakan begitu. Unzur, kata Allah, kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Perhatikan, kata Allah, bagaimana Allah melebihkan antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Itu dunia. Tapi perhatikan, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Ini buat kita nasihat ini. Kata Allah, ingatlah bahwa akhirat itu jauh ya lebih tinggi, jauh lebih besar derajatnya, ya, dan keutamaannya lebih besar daripada dunia. Sering saya mencontohkan tentang akhirat. Kata Allah, kerudung istri kita nanti di akhirat, kerudungnya saja katanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat panah, karena waktu itu belum ditemukan senjata api ya, senpi. Anak panah itu ketika disimpan ya di dalam apa umpamanya? Ya, bumbung ya, anu dari bambu umpamanya atau dari kulit dan lain sebagainya, itu mesti sama dia ditaruh supaya nanti ketika diambil ya dia buat pemanah dan lain sebagainya. Kata Allah, tempat panahnya saja ya, penghuni surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalaulah seandainya surga itu bocor segede jarum saja, kata Rasulullah, bahwa parfum penghuni surga ini sudah memenuhi ruang-ruang yang ada di dunia. Bapak jangan menghayal ya, oh surga kok bisa begitu sih? Memang surga itu oleh Rasulullah sudah dikatakan begitu. Jadi surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak bisa terlintas dalam hati manusia.
Ya, kenapa Rasulullah bercerita itu supaya kita paham juga, walaupun kita nggak detail ya, supaya kita mengerti. Jadi sehingga dengan begitu kita rindu bagaimana kita untuk memperoleh surga, sehingga sekalipun berat kita menghadapi dunia ini, ya itu tidak apa-apa. Gitu Pak Mazhur. Tidak apa-apa dibandingkan dengan nanti insya Allah balasan yang Allah siapkan, yaitu di akhirat. Karena memang ini ayat ini sering saya sampaikan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan, kami buat manusia di dunia ini serba sulit memang. Ya. Jadi sehingga ada struggle, ya, ada ujian. Mesti berjuang kita. Ya, ada virus, ada bakteri. Kadang-kala kita sudah bercocok tanam, ya, masih juga nggak berhasil dan itu memang ujian hidup. Ya, ujian hidup. Lanjut. Nah ini Allah memerintahkan kepada kita ayat yang ke-21 suruh memperhatikan lingkungan kita. Ya, hasilnya apa? Hasil pengamatan kita ternyata antara sebagian dengan sebagian yang lain secara materi, secara ekonomi, ya, secara kecerdasan, akal pikiran dan lain sebagainya ternyata berbeda-beda. Ya. Lalu Allah menawarkan bahwa akhirat itu nanti katanya derajatnya, kedudukannya lebih tinggi, lebih besar, dan keutamaannya itu tidak ada bandingnya. Ya, tidak ada bandingnya. Nah, ya. Berikutnya kata Allah, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmumam makhzula. Ya. Jadi kata Allah, jangan engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Ya, menjadi tercela dan hina. Nah, ini merupakan jalan hidup. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kita tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, ya, Allah melarang kepada kita untuk melakukan perbuatan syirik. Jadi ibadah kita mesti murni, ya, tidak boleh terkontaminasi oleh kesyirikan. Tidak boleh, ya, ibadah kita akhirnya rusak dan lain sebagainya. Nggak tahu di sini, mudah-mudahan udah nggak ada. Saya sering sampaikan kepada kawan-kawan, kalau di satu lingkungan orang mendirikan rumah, ya, di suhunannya itu suka ada bendera merah putih, ada tebu, ada pohon, ada padi, ada makanan, ada pisang belum matang, ada kelapa. Itu saya katakan masyarakat di situ, ya, walaupun saya tidak menjudge bahwa mereka syirik, itu paling tidak, ya, pemahaman akidahnya masih belum sempurna masyarakat di sekitar sini, karena masih punya kepercayaan, ya, itu yang paling tidak nilainya khurafat. Khurafat itu kalau dibiarkan, ya, khurafat itu kalau dibiarkan nanti lama-lama menjadi penyakit akidah. Contoh lagi, malam hari ada bunyi burung, ya, buak. Nah, itu sama, ya. Ketika dia mengatakan, waduh, ini besok ada yang sakit, wah, ini besok ada yang meninggal, dan lain sebagainya, itu mengaitkan antara meninggal atau sakit itu dengan bunyi burung. Nah, itu berarti akidah masyarakat yang punya pemahaman semacam itu minimal akidahnya adalah berpenyakit, akidahnya tidak bersih, tidak murni. Nah, ini perlu kita bersihkan. Ya, istrinya melahirkan, ya, istrinya melahirkan, ya, ari-arinya dikuburnya benar, ya, tapi setelah dikubur dikasih apa? Lampu sama kurungan ayam. Cuman karena tinggal di kompleks, kurungan ayamnya nggak punya, pakai apa? Pakai tempat membuang sampah, ya, sampai membuat sampah dibolongin dikit, dikasih lampu. Itu menunjukkan masyarakat di sekitar situ, ya, tidak semuanya, masyarakat di sekitar situ, ya, pemahaman akidahnya masih rusak. Rusak. Bawa mobil, bawa kendaraan, ya, ternyata lewat apa? Lari kencang, kucing, ya kan? Waduh, nggak jadi katanya. Nanti karena sial kalau kita melanjutkan perjalanan. Itu hal-hal yang kayak begitu kelihatannya ringan, tapi itu adalah efek daripada pemahaman akidahnya yang masih rusak. Dan saya katakan bahwa akidah satu masyarakat rusak itu tidak hanya orang-orang bodoh biasa, ya, secara pendidikan formal. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara masih ingat, saya sudah lupa.
Waktu itu kasus Kanjeng Dimas. Coba Bapak hayal coba. Tahun berapa itu? Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya. Waktu itu presidennya Pak Jokowi. Saya masih ingat kalau presidennya. Ya. Kanjeng Dimas masih ingat, orangnya gede tinggi begitu, pakai bajunya selalu gamis, ya, pakai bajunya selalu gamis. Konon katanya beliau itu bisa menggandakan uang. Sampai banyak orang yang keplincut. Ada seorang perempuan dari Makassar. Mohon maaf, bukan saya mengecilkan etnis ya, atau menghina etnis. Uangnya 11 miliar atau berapa, dia investasi sama Kanjeng Dimas. Sudah punya uang 11 miliar masih pengen juga ya. Kalau kita mau mendingan pensiun dini aja ya kalau punya uang sampai segitu, ya kan? Tapi dia investasi sama Kanjeng Dimas ya, supaya nanti lebih banyak lagi. Nah, orang saya bilang tadi aki-aki makannya aja udah tinggal sedikit ya Mas Kur ya. Uang 11 miliar setiap hari dia makan daging pun, bukan makan daging ya, makan kambing pun, nyembelih kambing itu kagak habis selama hidupnya. Tapi dia investasi. Akhirnya hilang kan uang itu. Siapa yang mensupport Kanjeng Dimas, memberikan pembelaan? Ingat Bapak? Penasehat ICMI. Siapa penasehat ICMI? ICMI pusat. Profesor Dr. Marwah Daud Ibrahim. Profesor Dr. Marwah Daud Ibrahim. Bukan kebetulan ya, beliau orang Makassar juga ya. Pinter itu, Marwah Daud Ibrahim itu orang pinter. Dia SMA-nya SPG, waktu itu masih ada SPG ya, Sekolah Pendidikan Guru, iya SPG, nanti jadi guru SD, biasanya dulu diangkat jadi pegawai negeri, inget ya dulu ya, waktu kita masih pada SD tuh ya. Akhirnya karena pinter dia ya, setelah SPG dia masuk di UNHAS, Universitas Hasanuddin, itu jurusan internasional. Akhirnya karena pinter tadi dia disekolahkan S2 dan S3 di Amerika sampai doktor ya, jadi guru besar. Dan beliau menjadi penasehat ICMI pusat. Apa kata beliau, pendapat beliau tentang Kanjeng Dimas? Kenapa ditangkap Pak Jokowi, kenapa nggak menggunakan saja dia untuk mengambil jasanya, jasa Kanjeng Dimas? Jasa apa? Untuk menggandakan uang. Lah seorang profesor kok ngomong begitu? Padahal uang itu, Bapak coba perhatikan uang. Pernah nggak memperhatikan uang? Uang itu, katakanlah uang 100.000 ya, itu nomor serinya berbeda. Karena ya, kalau ada nomor uang yang dua uang itu sama, artinya kesimpulannya yang satu paslu ya, yang itu palsu. Tapi profesor itu ngomong, saya masih ingat betul dia ngomong begitu. Kenapa Pak Jokowi katanya tidak menggunakan saja itu Kanjeng Dimas itu untuk membayar hutang kita katanya? Kenapa? Kesimpulannya bahwa orang kalau tidak belajar agama dengan baik ya, jadi siapapun dia, walaupun pendidikan formalnya mungkin dia tinggi, tapi karena tidak pernah belajar agama dengan baik, jadi keseleo dan lain sebagainya. Nah ini penting. Jadi kita belajar ini penting ya. Kita mempelajari agama dengan baik ini sangat penting. Nah, kembali tadi Allah mengatakan la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ya, jangan kamu menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Kenapa? Karena kamu nanti yaitu akan terhina. Ya, kamu nanti akan menjadi tercela dan terhina. Ya kan, akhirnya bukan hanya di akhirat. Ya, walaupun profesor, dia jadi terhina. Orang jadi melecehkan dia, berarti dia sangat bodoh, jahil terhadap agama. Minimal yaitu memahami akidah dengan benar. Ya. Tahu ujung-ujungnya, karena tukang jahit pakaiannya Kanjeng Dimas itu diwawancarai ya, itu saya perhatikan betul. Dia bilang itu saya yang ngejahitin pakaiannya. Jadi bajunya gede, memang orangnya gede tinggi ya. Ternyata dibuat kantongnya kayak kantong kanguru, di sini ada kantong gede. Ternyata itu untuk menyimpan uang ya. Dia kadang-kadang keluarin 10 juta keluarin lagi. Iya, karena memang uangnya di sini disimpan. Dan ibu-ibu kayak tadi itu yang orang Makassar, dia investasi. Ya, investasi. Tapi ternyata tipu menipunya akhirnya ketahuan karena ternyata dia membunuh ya itu muridnya, ya, membunuh pengikutnya. Boleh kalau dijadikan buku itu ya, Pak Eko nih yang masih muda. Jadikan buku itu bagus ya. Jadi bagaimana pandangan Islam terhadap keyakinan yang semacam itu.
Ini jadi syirik ini adalah sesuatu yang sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang yang rajin belajar, kita bersih dari akidah-akidah yang akidah-akidah hina dan tercela. Nah, terus Allah berikan jalan keluar. Bagaimana agar hidup kita selamat? Jadi bukan hanya akidah kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, yaitu ayat yang ke-23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan, ya, Allah telah menentukan, ya, janganlah kalian kecuali hanya beribadah kepada Allah dan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini jalan hidup yang baik. Jadi bukan hanya kita tidak boleh menyekutukan Allah, ya, tetapi juga kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Saya sampaikan, ya, ini supaya mudah aja. Supaya mudah. Ya, saya mengajarkan akidah supaya mudah, supaya tidak berbelit-belit. Kita bukan hanya beriman kepada Allah, tetapi kita dituntut untuk bertauhid kepada Allah. Ini tolong digarisbawahi. Kita bukan hanya diminta untuk beriman atau percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, tetapi juga kita diminta untuk mentauhidkan Allah. Apa alasannya? Karena kalau dikatakan beriman, Ahok juga beriman. Ahok juga beriman. Ya, waktu kasus surah Al-Maidah berapa tuh? 51. Itu Ahok udah diwawancarai, dia bilang saya beriman, saya bukannya tidak beriman. Ya, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Allah, percaya kepada adanya surga dan neraka. Dia bilang begitu. Ya. Jadi tidak cukup kita dengan beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Karena memang beriman dan percaya kepada Allah itu natural. Itu pasti, semua orang itu pasti akan beriman kepada Allah. Cuman masalahnya ketika dia banyak punya backing, ya, banyak punya supporter, ya, biasanya orang itu jauh dengan Allah. Nah, kalau sudah kepepet, apa kepepet bahasa kitanya? Kritis, ya, dalam kondisi dia tidak ada yang bisa menolongnya, baru biasanya dia beriman. Lagi naik pesawatnya terjadi turbulensi, goyang dan lain sebagainya. Orang apakah menyebut berhalanya? Tidak. Dia pasti akan menyebut Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Malah dia beristighfar dan lain sebagainya. Ya, kalau di dalam Quran itu disebutkan, ya, biasanya apabila mereka, ya, melaut dan biasanya dia terombang-ambing karena apa nih? Karena angin besar sehingga kapalnya itu, ya, atau perahunya itu terombang-ambing karena ombaknya besar, biasanya dia ingat Tuhan, dia minta tolong sama Tuhan. Tapi ketika dia sudah kembali ke daratan, dia ingkar lagi kepada Allah. Itulah, ya, memang manusia. Ya, itulah memang kebanyakan manusia, kecuali orang-orang yang hidupnya mendapatkan hidayah dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa orang itu percaya kepada Allah itu sifatnya natural. Sifatnya sunatullah, ya, kecuali ketika dia merasa banyak punya backing, ya, punya supporter, biasanya dia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya punya kawan waktu masih kerja, ya, naik pesawat dia. Ya, pesawatnya terjadi gitu, terombang-ambing di atas. Dia selalu nyebut Tuhan, ya Tuhan, saya nanti mau beli sejadah katanya. Kalau udah di bandara, saya mau beli sejadah, saya mau sholat. Benar, dia beli sejadah, ya, dia sholat. Tapi ternyata sholatnya cuma beberapa hari saja, ya, beberapa hari saja. Ya, dia lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasus tsunami di Aceh, Bapak mungkin masih lihat filmnya, ingat dulu. Ya, ada yang lagi mau acara pernikahan, ya, dia dari atas lantai 2 itu dia buat filmnya, ya. Jadi ternyata, ya, orang-orang menyebutnya itu Tuhan, bukan berhala dan lain sebagainya. Nah, makanya kita kembali, ya. Jadi bahwa kepada Allah itu bukan hanya beriman, percaya. Jadi karena kalau percaya itu orang-orang kafir pun mereka percaya. Tapi kepercayaannya itu tidak mencerminkan tauhid, mengesahkan Allah. Karena mengesahkan Allah ini,
Ya, mentauhidkan Allah ini harus tercermin dari surah Al-Ikhlas. Surahnya pendek. Tentang tauhid itu surah Al-Ikhlas diantaranya. Atau nanti ayat kursi boleh juga. Al-Ikhlas saja yang pendek dulu. Coba, apa bunyi pertamanya? Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Berarti kalau ada orang atau masyarakat yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak esa, Tuhan Trinitas dan lain sebagainya, kesimpulannya dia sudah tidak bertauhid kepada Allah. Itu satu. Ayat yang keduanya bunyinya gimana? Allahus somad. Allah tempat bergantung. Artinya bahwa manusia harus menggantungkan dirinya kepada Allah. Tapi masih banyak manusia yang menggantungkan dirinya kepada alam. Ya, ada rebo wakasan, ada rebo ini, rebo itu. Ya, dia lebih percaya kepada pendapat dukun dan lain sebagainya. Jadi sudah bertentangan dengan Allahus somad. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Ya. Allah itu adalah Tuhan yang tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Kalau Habib Rizik, ya orang Betawi masuk ya, daerah Tenabang situ, ya dia bilang kalau Tuhan itu lahir, bidannya siapa katanya? Tapi kita jangan begitu ya, jangan semacam itu. Ya Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Yang keempat, walam yakun lahu kufuwan, tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Nah ini istilah Tuhan itu tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Jadi ketika Allah bertangan, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi nggak usah kita berpikir tangan Allah itu punya jari jemari atau tidak, dan ya kita nggak perlu. Allah sami'un basirun, Allah mendengar dan Allah melihat. Nggak perlu kita mengaitkan antara apa Allah itu dengan makhluk, ya mendengarnya seperti apa. Karena ternyata banyak di dunia ini, ya bukan hanya manusia, mendengar itu tidak harus dengan telinga, ya kan? Mendengar itu kan merekam, ya, merekam sesuatu, suatu suara. Kalau melihat adalah dengan mata, ya. Melihat sesuatu itu tidak dengan mata. Kita sekarang Chat GPT aja udah begitu pintar ya. Chat GPT saja sudah begitu pintar, ya. Mengenal nama kita, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah memperkenalkan, itu sama Chat GPT, Bapak coba perkenalkan diri Bapak. Nanti besok-besok kalau Bapak bertanya itu, iya Pak Fulan, Bapak Fulan, Sad Maskur, dia akan sebut, ya. Nah itu saja, ya, makhluk saja sudah, ya, bisa memahami sesuatu. Ya tentu apalagi Tuhan, ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ternyata kita tidak cukup hanya beriman, ya, tetapi kita lanjutkan dengan tauhid. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, ya, kalau manusia itu beriman kepada Allah sebagai Rabb. Rabb itu maknanya pencipta, penjaga, pemelihara, pengatur, memanage, menghidupkan, mematikan, memberikan kesehatan, membuat sakit, termasuk nanti menarik alam pada hari kiamat, alam ini dihancurkan, itu Allah sebagai Rabb. Paham? Ulangi lagi. Allah sebagai Rabb maknanya adalah Allah sebagai pencipta, penjaga, pemelihara, pengatur, pokoknya semua perbuatan terhadap alam ini Allah sebagai Rabb. Dan kalau Allah sebagai Rabb, itu orang-orang kafir, orang musyrik, kafir jahiliyah juga pada waktu itu beriman Allah sebagai Rabb. Ulangi lagi. Jadi kalau Allah sebagai Rabb, tadi Allah sebagai apa? Pencipta, penjaga, pemelihara, pengatur, yang menghidupkan, yang mematikan. Termasuk nanti akhirnya dunia ini akan ditarik oleh Allah ketika sudah sampai waktunya kiamat. Nah, kalau Allah sebagai Rabb, orang-orang kafir Quraisy pun, orang-orang jahiliyah pun beriman, percaya Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb. Ditunjukin pada surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya Alhamdulillah Rabbil Alamin? Segala puji atau puji-pujian itu adalah milik Allah sebagai Rabbul Alamin. Allah sebagai Rabb alam. Dia adalah Tuhan malaikat, dia adalah Tuhan bumi, dia Tuhan langit, dia Tuhan satu, Rabb itu satu. Nah, orang-orang kafir jahiliyah beriman Allah sebagai Rabb. Apa buktinya? Di dalam ayat Quran itu banyak kita dapatkan. Di dalam Quran
banyak kita dapatkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu tanya orang-orang kafir itu, siapakah? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Itu mereka tidak mengatakan yang menciptakan adalah berhala-berhala mereka, Lata, Uzza, Manata, Ya'uth, Yagus dan lain sebagainya, tapi mereka mengatakan Allah atau Tuhan. Ulangi lagi. Jadi orang-orang kafir jahiliyah waktu itu kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, ternyata bukan berhala-berhala mereka. Tidak mengatakan Lata, Uzza, tapi mereka mengatakan, menjawab bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Man yarzuqus samawati wal ard, siapakah yang menurunkan rizki dari langit dan dari bumi ini? Juga sama, kalau ditanya semacam itu, pertanyaan itu, mereka menjawabnya juga adalah yang memberikan rizki adalah Allah. Tetapi ya mereka beribadahnya tidak kepada Allah. Baru kalau mereka pada kondisi kritis tadi, mereka baru ingatnya kepada Allah. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita, maksud saya bukan bapak-bapak ya, kalau orang itu dalam kondisi kritis, itu biasanya mereka bukan kepada berhala mereka mintanya kepada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah banyak beristighfar kan, terjadi kecelakaan, astagfirullah, astagfirullah. Itu contoh. Jadi orang yang sehari-hari tidak beribadah kepada Allah pun, ya ternyata pada saat dia kepepet, kritis, itu ingatnya kepada Allah. Makanya kita ya berkeyakinan bukan hanya Allah sebagai Rabb, tapi harus kita lanjutkan yang kedua. Ini penting. Apa yang kedua? Allah sebagai satu-satunya yang kita ibadati. Kita ulang-ulang. Allah satu-satunya yang kita ibadati. Dalam istilah lain yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi istilah uluhiyah sama dengan ibadah. Jadi artinya bahwa orang tidak cukup hanya beriman Allah sebagai Rabb, tetapi dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Ya, kita kembali kepada ditunjukin pada ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami beribadah dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Jadi orang tidak cukup ya beriman Allah sebagai Rabb, tetapi juga dia beriman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Satu-satunya zat yang disembah. Makanya tadi dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah mewajibkan, ya Tuhanmu telah mewajibkan bahwa tidak boleh kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Berikutnya wabil walidaini ihsana. Nah, ini dalam kehidupan kita. Jadi bagaimanapun kondisi orang tua kita, kita diperintahkan untuk ihsan kepada kedua orang tua. Sekalipun katakanlah umpamanya akidah dan keyakinannya berbeda, itu tidak boleh kita durhaka kepada orang tua kita. Keyakinan bisa jadi berbeda, umpamanya ini mah ya. Tetapi kita dilarang untuk ya durhaka kepada orang tua. Malah kita diperintahkan. Nah, ini jalan hidup. Ya, bukan hanya kita tidak melakukan syirik, ya kita beribadahnya hanya kepada Allah dan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Malah pada ayat berikutnya dijelaskan ya, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima ya. Jadi tidak boleh kita menghardik ya orang tua kita, tidak boleh bertutur kata kasar ya, mengusirnya, dan hendaklah kita bertutur kata yang qaulan karima, bertutur kata yang qaulan karima, yaitu perkataan yang karim, perkataan yang mulia. Tidak cukup dengan itu, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hendaklah kamu merendahkan sayapmu, sampai diibaratkan kita sopan santun kepada orang tua kita ya, sampai diibaratkan seperti merendahkan sayap ya, merendahkan sayap ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita juga diperintahkan untuk selalu meminta kepada Tuhan, kepada Allah, agar Allah memberikan apa? Irhamhuma, kasih sayangilah keduanya sebagaimana ia telah mengasih sayang kepadaku pada saat kamu masih kecil. Gak pernah hitung-hitungan Allah ya. Ini bagi yang masih punya orang tua,
Nah, bagaimana kalau orang tua kita tidak ada? Mendoakannya selalu. Mungkin saat kita pulang kampung kita bisa menziarahinya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita berkasih sayang juga, ya, yaitu kepada orang-orang yang punya kaitan dengan orang tua kita. Siapa umpamanya? Berarti mungkin bisa jadi kakak kita atau adik kita. Lebih-lebih yang perempuan. Ini sering saya tekankan. Kemudian lagi bibi kita, ya, yaitu adik atau mungkin teteh, ya, atau kakak dari orang tua kita. Tolong itu, ya, karena ini merupakan aplikasi daripada kasih sayang kita kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah tidak ada, ya. Jadi terutama saudara kita, ya, anak bapak kita yang masih yang perempuan, bantu mereka, tolong mereka, tanyakan kesehatan mereka, ya. Kita punya materi, kita bantu. Itu adalah merupakan bagian daripada kasih sayang kita kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah tidak ada. Ini bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi baik sekali ayat ini kita baca, ya, kemudian kita lihat ayatnya, bagaimana Allah mengarahkan kita agar kita sukses dunia dan sukses akhirat. Jadi jangan sampai kita hanya sukses dunia tapi mohon maaf, ya, akhiratnya tidak. Insya Allah kalau dunia itu ikut, insya Allah kalau dunia ini ikut kita, ya, selama kita orientasinya adalah akhirat, ya. Orang Arab saja yang waktu itu tanahnya tandus, ya, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Sementara kita, ya, itu berlimpah kita. Di Indonesia kita hidup berlimpah materinya. Ya. Terakhir saya lihat di YouTube itu, ya, ternyata sekarang terutama di Jogja, ya, banyak orang, ya, nanam, nggak tahu dari mana bibitnya itu. Nanam apa? Nanam nenas yang daunnya tidak berduri dan nenasnya jumbo sampai 7 kilo. Ya, dan nanamnya di pot, ya, boleh pot lek mineral, ya. Nah, ini bagus, Bapak lihat YouTube-nya itu. Bapak udah lihat, ya? Oh, ya. Oh. Saya sedang beli bibitnya. Bapak tinggal di YouTube aja. Melalui kawan saya belikan. Oh, itu bagus, ya. Jadi artinya bahwa kita walaupun nggak punya tanah luas, ya, ratusan meter, itu ternyata bisa kita nanam sesuatu di pot, ya, potnya bisa kita bekas lek mineral dan lain sebagainya, ya, begitu, ya. Jadi insya Allah, ya, kalau dunia ini insya Allah kita akan ikut. Dunia ini akan ikut selama kita masih diberikan jatah umur, ya. Jadi jangan khawatir. Ibadah yang harus kita perbaiki. Memberikan rezeki itu bukan tugas kita, ya, bukan menjadi tugas kita. Allah yang akan menjamin. Mungkin ini kajian kita pada pagi hari ini, yaitu surah Al-Isra, yaitu dari mulai ayat 18, ya, yaitu sampai ayat 24. Kita tadi sampai ayat 24 yang sudah kita bahas, ya, sampai ayat 24. Jadi ayat berikutnya tinggal dibaca saja. Jadi Quran itu insya Allah antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu ada kaitannya, Pak. Jadi bukan dia terpisah-pisah, maknanya itu jadi satu sebenarnya, ya, maknanya jadi satu. Nah, ini memang ayatnya cukup banyak dan memang tadi kaitan-kaitannya itu sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan menjadi guidance hidup kita, ya, agar kita selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menikmati hasil usaha kita karena orientasi kita adalah hidup akhir. Orang yang orientasi hidupnya akhirat adalah bukan berarti dia menterbengkalaikan kehidupan dunia. Justru dia punya perhatian terhadap dunia, ya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.